Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecikini beli buah naga yang hadir di tempat ini, saya doain besok masuk surga. Besok ya, tapi gak apa-apa kalau ke surga ya, cuman takutnya nyangkut doang. Kita ganti pantunnya, Kecikini beli buah paya yang hadir di tempat ini, saya doain jadi orang kaya. Ibu mau jadi orang kaya? Terserah lo mau kaya apa kan. Kecikini beli buah nanas yang hadir di tempat ini, saya doain utangnya pada lunas. Yang aminnya kenceng, romannya nasabah Bang Emok. Masih ada Bang Emok di mari? Ada? Banyak. Di kampung saya kasih tahu ketuanya Po Iis, anggotanya Po Mimin. Ada Mimin, Dewi ada, Nopi, ada Nopi, Nur. Kita doain yang punya utang, mudah-mudahan biar gampang milik rezekinya. Kalau rezekinya gampang, utangnya lunas. Kalau utangnya udah lunas, ngutang lagi. Kapan kelarnya, Mbok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asra 'abdahu laila wa 'araja bihi ila sidratil muntaha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Faqala ta'ala, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil وقال نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الصلاة معراج المؤمنين. وقال أيضا من فرح بدخول رمضان حرم الله جساده على النيران. صدق الله وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Amin. Aminin semuanya. Angkat tangannya. Ntar dulu. Angkat tangan dulu baru amin. Wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin wal hamidin walhamdulillahi rabbil. Usap mukanya. Pada pulang semua. Terima kasih saya ucapkan kepada Al-Mukarramah pengatur acara pemindah waktu yang telah memberikan kesempatan waktu kepada saya. Hadratul kiram yang mulia dan yang sama kita cintai. Wabil khusus khadimul majlis Nurus Sa'adah, guru kita Mukarram Darus Sa'adah, Bapak Ustadz Nana Sutrisna SPDI beserta istri dan seluruh keluarga besar dan segenap asatidzah para pengajar yang kita doakan mudah-mudahan beliau dan seluruh keluarga besarnya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal
juga segenap guru-guru saya yang hadir yang ada di lantai 2 yang sedang menikmati kopi dengan pisangnya. Kagak nyambung ya, tapi ada makanan yang lain, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada beliau-beliau. Mudah-mudahan segenap guru-guru kita dari yang tertua sampai yang termuda selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya Rabbal. Segenap aparatur pemerintah yang hadir, Pak Lurah ada apa enggak? Pak Lurah di mana? Di rumahnya. Kalau lurah berhalangan hadir, Pak RT ada, RW ada. Kita doain Pak RT yang hadir malam ini mudah-mudahan biar kenasiban jadi lurah di Kalimantan. Ya di sana belum ada lurahnya. Kalau capek nanti gantian aja. Pak RW khusus kita doain mudah-mudahan biar banyak duitnya. Sebab saya dapat info dari Ustadz Nana, katanya insya Allah Pak RW setelah acara doa nanti bakal ngasih uang surang 2,5 buat ibu-ibu. Mau apa enggak? Emang pengennya. Alhamdulillah. Segenap jamaah bapak-bapak hadirin, ibu-ibu hadirat santriin wal santriyah rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada malam hari ini saya dapat bersilaturahim dengan warga kampung apa namanya ini? Pondok Pucung. Saya baru tahu ternyata di sini ibu-ibunya cantik-cantik. Amin dong. Saya puji ibunya pada megar. Ibunya cantik-cantik sebagian. Sebagian lagi cantik banget. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kumpul kita pada malam hari ini menjadi wasilah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita nanti di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, salawat dan salam semoga selamanya tercurah limpah kepada junjungan kita baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, juga mudah-mudahan sampai kepada kita umat yang mengharapkan syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti, amin ya Rabbal. Jamaah nyaut dong, nyaut jamaah, kurang kompak. Jamaah, jamaah, jamaah. Udah kayak di hutan ya, uwoy. Jamaah. Awas bengeknya kamu, awas. Sehat semuanya. Alhamdulillah. Orangnya sehat, kantongnya sehat. Ada yang galau enggak? Kelihatan dari sini yang galau sampai yang enggak. Kalau yang enggak, yang sehat, yang normal biasa, yang bahagia, dia tawaknya aja lepas. Kalau yang galau kadang-kadang mukanya kayak beda. Ciriin yang begitu mah 5 hari aja setruk. Na'udzubillahi min. Yuk sebelum bicara panjang lebar, saya ingin baca salawat bareng ibu-ibu, boleh apa enggak? Masih semangat apa enggak? Mau yang panjang apa yang pendek? Bertempat yang panjang apa yang pendek? Ibu resep yang panjang apa yang pendek? Najis. Maksudnya napasnya yang gampang apa yang susah? Yang gampang saya dulu, nanti ibu bapak belakangan ya, setuju ya? Allahumma salli wa sallim wa barik. Da'uni da'uni unaji habibi wa la ta'zununi fa'adli haram. 1, 2, 3.
ngajak selawat dia pada cengar-cengir kagak bisa. Kita ganti ya, ini yang susah, tadi yang nggak susah. Kita ganti sama yang gampang, dengerin. Ayo ibu fokus biar semuanya bisa. Hey, hey, 1, 2, 3. Benar diajak gila. Kini ku telah kembali. Najis. Setelah lama ku tinggal pergi. Di bawah pulang ini. Itu mau bukan salawat lagu gila itu. Satu lagi. Jangan tunggu lama-lama. Astagfirullah. Karena apalan habis lu pada lupa. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman. Yang ini bisa ya? Kita baca dan iya dulu. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ayo diangkat suaranya, hadirkan hatinya, bayangkan ibu berajal di raudhah di depan makamnya baginda Rasulullah. Amin ya Rabbal. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman ala sayyidina Muhammad bin Nabi tamhalu wa tanfariju bihi al-kurabu wa tuqada wa tunadu bihi al-ghaibu wa husnul wa yustasqa biwajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi. Berkah salawat yang kita baca, yang sakit biar diangkat penyakitnya, yang bokeh biar banyak duitnya, yang kepalanya sakit biar hilang balanya. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman ala sayyidina Muhammadin bin Nabi tamhalu wa tanfariju wa tuqada wa tunadu bihi al-ghaibu wa husnul wa yustasqa al-ghamam biwajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi. Wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi. Kulli ma'lumillah. Allahumma salli wa sallim wa barik
Ibu bapak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, waktu di jam tangan saya menunjukkan jam 10 kurang 15 menit. Saya ngelempengin jam doang deh ya, sampai jam 10 setuju nggak? Sampai jam 11 kuat, jam 12, jam 1, jam 2, anjay. Serius sampai jam 2 kuat nggak? Pak Haji, udah berapa kiai yang mati di sini? Emangnya nonton wayang golek sampai jam 2? Perhatikan ibu bapak yang dimuliakan Allah. Setiap penceramah itu biasanya menyampaikan materi cukup 3 kalimat. Simak baik-baik. Singkat, padat, melekat. Sama-sama. Singkat, padat, melekat. Yang penting pulang dari sini kita bawa ilmu manfaat. Kan ngaji mesti pulang bawa ilmu man. Syukur-syukur neng. Kalau ngaji pada bawa tas, saya yakin isinya bukan Yasin, kurang. Ayo pulang bawa ilmu manfaat. Kalau saya kan beda, saya mah diundang sama Ustaz Nana ceramah lagi. Biasanya kalau saya pulang ceramah, pulangnya suka bawa ampunan dari Allah subhanahu. Amplop lagi. Emang ibu doang yang pengen diampunin, saya juga pengen diampunin sama Allah. Mau puasa kita, betul tidak? Iya, minta ampun dari Allah. Kalau sudah dapat ampunan, insya Allah panitia biasanya ngasih doa biar sehat walafiat. Tadi amplop, sekarang duit. Doa dulu, kalau sudah banyak doa, baru biasanya banyak dukungan dari jamaah. Salah mulu ngomong ini ya. Baik ikan sepat, ikan gabus berendam di air tawar lebih cepat, lebih bagus, sebab perut saya udah lapar. Bu, ibu, sehat apa enggak? Bahagia ya? Saya nggak mau lihat ibu sedih pada malam hari ini, betul? Bila engkau bahagia, aku pun bahagia. Bila engkau bersedih, aku pun bersedih. Oh sayang, oh sayang. Apa jadi pada gelak begini sih? Masya Bu, malam hari ini lihat ini, Masya Allah, judulnya Isra Mi'raj Nabi Muhammad, imtihan, tawakupan, dan tarhib Ramadan. Saya hitung 1, 2, 3, 4 acara malam hari ini, betul? Supaya irit. Kerajaman udah kelewat jauh. Benar? Sekarang udah bulan apa nih? Kalau bulan di kampung saya bukan Syakban, bulan Roah. Sama di sini ada ya. Tapi kalau itu bulan Roah, maka doa Rajab jadi berubah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Roaha. Wa Roha wa Syakbana. Syakban, maka ibu-ibu suka doa di pengajian. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Barang Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban Ramadan wa asymaqa. Bingung kagak punya duit. Astagfirullahaladzim. Maaf, tadi saya suruh nyebut duit apa enggak? Apa kompak aman nyebut duitnya? Insya Allah pulang dari sini duit ibu gede, segede pintu. Amin aja kagak laku dong ya. Baik ibu bapak yang dirahmati Allah, saya ingin mengajak semua kita. Yang pertama, yuk jaga iman kita.
Siap jaga iman? Ramadan sebentar lagi akan menghampiri kita. Yang perlu kita persiapkan adalah iman. Betul? Kenapa iman? Karena ujian yang sebenarnya adalah ujian iman. Orang diuji dengan lapar masih bisa kuat, diuji dengan ngantuk bisa kuat, tapi jarang yang orang kuat menahan ujian iman. Pantas kalau Allah panggil orang yang berpuasa, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang jaga iman. Isra Mi'raj walaupun sudah berlalu, tapi Isra Mi'raj kaitan dengan iman. Betul? Ibu tahu Isra enggak? Di kampung saya itu makanan dalamnya gula loh. Atau biasa aja nyebutnya, jangan di kota belakang kita. Isra. Isra itu kan jalan di malam hari, Bu, jalan di malam. Jadi kalau ntar ibu pulang dari sini melihat hansip jalan keliling kampung, nah itu namanya hansip lagi ronda. Di mana ada hansip Isra? Bapak pernah nanya hansip, Pak Hansip lagi Isra? Hah? Tapi memang jalannya di malam hari. Mi'raj naik malam hari. Kira-kira di Pondok Pucung ada nggak yang suka naik malam-malam? Ada. Maksudnya naik angkot. Emang mikirnya kemana sih ini? Ada. Saya naik malam-malam di sini, Mi'raj namanya. Artinya apa? Isra Mi'raj ini kaitan dengan keimanan. Kenapa? Bayangkan Nabi jalan, diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Secara logika ini susah masuk akalnya. Kenapa? Karena otak kita lemah, maka yang harus menerimanya adalah iman kita. Setuju? Setuju? Maka sekali kita bilang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapa Tuhan kita? Lagi kaya siapa Tuhan kita? Jatuh miskin siapa Tuhan kita? Mau kaya mau miskin itu semua ujian dari Allah, ujian iman dari Allah, sebagaimana dalam dalilnya disebutkan. Ibu tahu dalilnya nggak? Mau denger nggak? Dengerin. Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Pakai musik dong. Teror ya. Ulang. Saya nyanyi, ibu bapak musiknya. Teror 1, 2, 3. Ulang dulu biar sama. 1, 2, 3. Siap ya? Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Mau baik disuruh-suruh. Yang kaya janganlah bangga, jangan membusungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Ya Allah, pulang-pulang dapat teror. Alhamdulillah. Siap jaga iman kita, Bu? Insya Allah. Yang kedua, kenapa Nabi di Isra Mi'rajkan? Lihat dalam sejarah Sirah Nabawiyah menceritakan, sebelum Nabi diberangkatkan lewat Isra Mi'raj, Nabi mengalami masa-masa sedih, Nabi mengalami masa-masa sulit, Nabi pernah galau. Ada yang galau nggak? Ada ya? Satu lagu kita kasih buat yang galau, boleh nggak? Galau sudah dia. Aku biasa aja nyebutnya. Kenapa Nabi sedih? Pertama, Nabi ditinggal mati oleh istrinya tercinta yang bela luar biasa kepada Nabi. Hartanya semuanya dipakai perjuangan Nabi, sampai
habis, engkau masih membutuhkan harta untuk perjuanganmu, maka ambil tulang belulangku untuk engkau jual sebagai modal perjuanganmu. Hebat apa enggak? Keren. Hartanya habis dipakai berjuang untuk agama Allah Subhanahu. Rasul ditinggal mati, istri sedih. Pak, mana sih bapak-bapak? Pak, mana orangnya? Oh ada. Oh, kata saya penampakan itu. Pak, kalau seandainya bini bapak meninggal duluan, sedih apa enggak? Diam. Kira-kira kalau bini bapak meninggal duluan, sedih apa enggak? Oh, kalau seandainya ibu meninggal duluan, suami ibu sedih apa enggak? Udah. Jangan bilang begitu dong. Suami ibu juga punya hati, punya rasa, punya cinta. Dia juga sedih, cuman sedihnya kagak lama. Orang laki mah kalau suami ditinggal mati bini, paling lama sedihnya 1 bulan. Udah sebulan nongkrong di pos roda megang gitar, apa kata dia? Barulah 1 bulan diriku aku sudah dicekam kerinduan. Ya Allah, ya Rabb, hindari godaan setan. Udah setannya kemari. Tapi memang logis, masuk akal. Kalau seandainya ibu meninggal duluan, suami masih hidup, anak banyak, keurus apa enggak? Bu, istri meninggal duluan, suami masih hidup, anak banyak, keurus apa enggak? Kenapa? Oh, kawin lagi, tapi boleh apa enggak? Boleh, kan ibu udah meninggal. Kalau suaminya meninggal, ibu masih hidup, anak banyak, keurus apa enggak? Keren ya. Sampai yang bilang saya mah sampai meninggal juga nggak bakal nikah lagi. Kenapa? Belum bisa move on sama bapaknya. Betul bu? Berarti lebih baik siapa yang meninggal duluan, suami apa istri? Suami. Bang, dengerin itu bang, secara nggak langsung kita lagi duluan motor sama dia. Memang rata-rata yang meninggal dalam rumah tangga kebanyakan suami duluan. Kenapa? Satu alasannya ngebatin. Nggak ngebatin bagaimana? Tiap hari ada tamu depan rumah, kirain ke SMA bawain duit, paket yang mesen siapa? Iya, tersangkanya nih. Lebaran masih lama, mau beli baju dari sekarang, kata lakinya kan masih lama lebaran, nyicil. Nanti mah keburu habis model begini, mahal. Ada yang begitu ada? Kamu. Yang kedua, suami kalau makan banyak dikit, bini udah pelotot, jangan banyak-banyak, itu mau berbadan. Itu lakinya lagi makan dibawa ke rumah sakit, di rongsen, dipotong, gak ada penyakitnya. Itu foto rongsenan ada muka bininya lagi melotot. Na'udzubillahi min. Rasul ditinggal mati, istri sedihnya luar biasa. Kenapa? Karena Khadijah adalah sosok wanita soleh. Maka saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ibu yang hadir malam hari ini Allah jadikan ibu-ibu yang soleha. Amin ya Rabbal. Lihat dalam sejarah, Khadijah itu menikah dengan Rasul usia 40 tahun, Rasul 25 tahun, terpaut 15 tahun lebih tua Khadijah daripada Nabi Muhammad. Tapi walaupun demikian, Khadijah tetap kelihatan cantik. Kenapa cantik? Karena rajin dandan. Saya juga tahu ibu-ibu suka dandan nggak? Suka dandan? Tadi sebelum mari dandan ya? Pakai bedak? Minyak wangi? Acak dulu. Ya iyalah, kan mau ketemu sama aku. Pak, ini masalah loh Pak. Kondangan, dandan, arisan, muludan, ke pasar, ngebesan jam 1, dandan dari jam 9.
Jam 10 hujan ngangkat jemuran, lupa pakai payung, bedak luntur, alis hilang sepotong, begitu ngajak persis kayak dakocan. Na'udzubillahimin. Di kampung saya begitu namanya penur. Ada nur lagi bahaya. Bu, ibu, sok ibu dandan biar bernilai ibadah untuk suami. Insya saya tanya sama bapak, Pak, kalau seandainya bapak mau ibadah sama bini, kira-kira bini bapak dandan dulu apa kagak? Hah? Jujur amat sih Pak. Bu, ibu jujur, saya tanya enggak, jangan bapak-bapak. Kalau mau ngelayanin suami, kira-kira dandan dulu apa enggak? Najis dong. Ya bagaimana mau dandan, kaki cemong, ketek gondrong, rambut kayak sarang tawon, melindur malam Jumat, duduk sila di tengah ranjang, mati lampu, ada bayangannya doang di tembok. Laki empok masuk kamar, buka pintu, bukan baca salam, malah baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Juri disebutnya juri. Kata bininya, bang, kebangetan amat ini bini lu. Kata gua, setan lu. Bang, masuk. Ntar dulu, gua masih ngedek-dek lihat bayangan lu. Akhirnya lakinya jongkok depan pintu kamar. Di depan pintu kamar ada kursi, duduk di kursi, di sebelah kursi ada meja, di atas meja ada air. Suaminya minum dulu. Boleh saya minum? Atau belum apa-apa, aus. Romanya kamu boleh banget orang minum lah. Saya makan ini kalau mobil mau mobil jadi, ibu mau mobil mogok. Ya nggak di bensin kagak masalah. Saya minum dulu boleh? Kan ini air bening amat. Nggak ada yang rada butek-butek anak begitu. Jadi saya tuh ini dari semalam, mohon maaf, saya habis suntik vaksin haji gitu kan. Meriang dari semalam, nggak bisa tidur, bahkan dari tadi pun dari malam pulang jam 1, bangun-bangun jam 3 udah nggak tidur lagi sampai sekarang nih. Saya mau bilangin doang di bagian D. Ya jadi hawanya pengen tantun dulu boleh nggak? Burung pelatuk terbang ke awan, ada nenek-nenek berak di gombolan. Mohon maaf Ustaz Nanak, mata saya udah ngantuk gak ketahan. Kali mah ada kopi yang rada kentelan. Tapi kadang-kadang panitia suka berlebihan, penceramah suka disiapin kopi sama susu. Saya mah demi Allah kalau kemana-mana nggak pernah minum susu. Kenapa? Ingat pesan bini saya. Kata bini saya, Abi kalau mau ngopi di mana aja silahkan, nyusup di rumah. Begitu. Sampai mana tadi? Susu. Saya izin minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bang, masuk. Ntar dulu, gua masih ngedek-dek lihat bayangan lu tadi di tembok. Akhirnya depan pintu kamar suaminya nyanyi, kata suaminya, bagaimana aku kan betah di rumah. Setiap pulang kerja engkau tiada bantuin. Jangankan menyambut dengan senyum manis, secangkir pun tak tersedia. Orang kopi di manakah kini? Hai, bohong bercanda. Bu, ibu, dandan untuk suami, insya. Ini terbalik ibu kalau mau kondangan, masya Allah pipi dibedakin apa yang putih glowing, muka kudungan, kuping tetap hitam, belakang leher ala pusingnya luar biasa.
Ngapa kalau ditiru sama suami kadang-kadang pak pakai bedak apa nggak pak? Bukan bedak pak, biasanya pakai apa yang buat nyamuk itu? Out. Biar kata banyak nyamuk mau bilang dulu sama laki ini kagak mau bilang lakinya ngeletak pahit ngeletak pahit. Pagi-pagi bukan nyamuk mati laki empuk jengker. Na'udzubillahimin. Kadang-kadang pakai daster bekas nabun, bau asap bolong 17, disambung sama peniti, rungsem itu peniti 17. Na'udzubillahimin. Jangan ya bu ya, bu, jangan. Benar, suara saya agak dalam ini karena emang dari pertama Rajab sampai sekarang saya belum berhenti ceramah ini. Maka di rumah saya amplop Rajaban udah sekarang setengah. Ibu kalau mau ntar ikut sama saya kasih lah. Ya iyalah isinya udah pada tahu. Ayo bu, saya tuh kadang-kadang kasihan sama ibu. Kadang-kadang suami ibu egois, pengen ibu cantik tapi nggak pernah dimodalin. Puas. Pak, bapak kan pengen bini kelihatan cakep awet muda, modalin dong minimal setahun sekali aja ke salon. Rawat kulitnya biar kelihatan kuning bangsat. Kuning bangsat. Kan cakep pak kalau tangan bini bapak nih, tangan kanan dikasih vitamin E, tangan kiri dikasih vitamin E, digabungin jadi vitamin. Yang geblek siapa sih? Saya baru dengar ada vitamin E pak. Masya ibu, bu, yang terpenting bukan cuma cantik jasmaninya, nih cantik rohaninya. Insya Khadijah itu kalau pagi siapin sarapan buat Nabi tanpa dipinta. Maka ibu pun kalau pengen kayak Khadijah, tiap pagi jangan suaminya dibiarkan ngeloyong. Ngeloyong apa? Pergi dewekan ke warung beli sarapan, jangan. Ibu siapin sarapan uduk sebungkus, gorengannya 9. Yang 8 buat ngemil. Susun di nampan biar rapi. Nah, jangan lupa kopi pahit, kopi manis, teh pahit, teh manis, kembang 7 rupa. Oh jangan kembangnya mah, pinggirin kembangnya, sodorkan kepada suami dengan bahasa yang mesra. Pak, ini sarapannya sudah ibu siapkan. Mumpung masih hangat silahkan disantap. Apa kata suami ibu? Terima kasih ibu, engkau adalah wanita solehah, calon ahli surga. Saya tanya, ada nggak suami yang bilang begitu? Ada apa enggak? Biar kenceng, ada apa enggak? Enggak ada. Ada, Ustaz Nana pasti ngomong begitu, cuman bininya nggak mau bilang aja. Bini saya begitu, saya kalau dikasih sarapan sama bini, sebelum dia berangkat ke dapur, saya bilang, Bunda, kembali dulu, terima kasih Bunda, pagi ini Bunda telah membuat aku bahagia. Asik-asik emang begitu. Ya, harusnya seperti itu. Mudah-mudahan amal ibadah Bunda diterima Allah Subhanahu wa taala, diterima iman Islamnya, diampuni dosa-dosanya, ditempatkan dalam yang layak. Itu yang bagus doa. Betul enggak? Masya Allah, siapin. Ini mah enggak pak, bini bapak tuh kadang jangan kata dikasih duit, dikasih pujian aja udah seneng banget. Bener enggak? Terima kasih ibu, ibu adalah wanita solehah calon ahli surga. Senangnya luar biasa. Ini mah jangan kata kalau ngedoain begitu. Kadang-kadang ngomel-ngomel nggak jelas. Dikasih sarapan, apa kata suami ibu? Bukan dari tadi tolong. Lama amat. Kira-kira sakit nggak bu? Sakitnya di mana? Sakitnya tuh di sini. Apa jadi nyambung baik ini ya? Ini kayaknya korban DA7 nih. Ya kan? Juara satunya kan si Tasya orang Tangerang. Duanya si Palen. Nah yang ketiganya si April. Kudunya kan juara satu si April. Itu si April punya pacar orang Jakarta. Namanya si Robi.
Kalau si Valen pacarnya orang Gunung Sindur. Si Mila, nah ada yang tersenggol, cuman jadi host dia tuh. Iya si Jahra. Jahra udah punya pacar, ditembak kemarin sama si apa semua ini. Mas, saya boleh ngapalin mah. Bukan saya nonton TV lah. Ayo Bu. Bu. Kalau berbahasa suami kasar saya titip, jangan pernah punya rasa sakit hati. Biarkan saja, kalau orang lapar biasanya kayak galak. Udah antepin kali ngeblok sama dia. Saya bagaimana Ustaz? Ibu udah diam aja, pelan-pelan angkat mukanya, tatap wajah suami dengan bahasa yang indah. Apa kata ibu? Tajam-tajam kata-katamu, sadis-sadis perbuatan, tak tahan mata dan korban semua. Bukan di alam sama suami malah diomelin, gua tendang lo. Wah, bahaya. Ibu ke dapur aja, piring belum dicuci, ini gelas belum dicuci. Kata ibu, Ustaz saya masih sakit hati sama omongan laki. Wajar kalau sakit hati mah. Ibu nangis dah di dapur, emang rumah gawe ini. Ma udah nggak ada, bapak udah nggak ada, nangis ma. Lagi menenggalak ma. Nggak apa-apa. Sambil nangis ibu nyanyi di dapur. Apa kata ibu? Perasaan Allah. Makan pagi anjay, mati atau mungkin najis. Lalu aku harus masa si aku diam saja. Ustaz Nana ngajarin begini kali ya? Ini apal-apal apa sih? Masya Allah. Yang pasti mudah-mudahan ibu biar jadi wanita soleha. Amin ya Rabbal. Tapi kelihatan Ustaz Nana Masya Allah ini muka-muka calon ahli surga. Kelihatannya adem, malu jaga luar biasa. Saya lihat ini wanita-wanita pemalu semua. Buktinya nggak ada yang berani kentut di depan lagi. Kenapa ketawa? Hah? Dulu waktu pengantin baru. Coba inget-inget deh, lagi pengantin baru 2 hari nikah, duduk di depan rumah, ya kan, sama suami sambil memandang langit yang indah penuh dengan bintang. Ibu mendadak perutnya mulus pengen kentut, berani gak dikeluarin? Kenapa? Malu orang pengantin baru, biar kata muka pada merah, bari merenyuh, pantat sampai keringetan, mau dikeluarin. Kenapa? Ada suami. Laki nanya, kenapa neng? Enggak, Kenapa enggak didorong pakai baunya? Kenapa nih? Iya, angkat juga. Akhirnya yang tadinya ketahan keluar juga, cuman kecil rada panjang. Kayak rem kampasnya habis. Suaminya kan pengantin baru juga jaga perasaan istri. Kata suaminya, neng utut. Nyebutnya aja utut kan ibu, maaf nggak sengaja neng utut itit. Kentut dikit itu dulu, tapi muka kayak begini sekarang saya agak yakin. Ya Pak, kita lagi makan tengah rumah nih, bini kita lewat ke dapur, brot. Ada yang begitu ada. Kuatan lagi nonton TV malah ditonton sama TV, itu merengkol, lari kaki pre, balik badan brot. Kata gini buset ini WC pindah kemari nih. Na'udzubillahi min. Ayo tanamkan jiwa malu, insya Allah. Tidak lama berselang, paman Nabi yang bela luar biasa kepada Nabi pun meninggal dunia. Beliau adalah Abu Talib wafat. Rasul tambah sedih, dihibur oleh Allah lewat perjalanan Isra Mi'raj. Maka pelajaran yang bisa kita ambil, Bapak
kalau pasangan bapak, istri bapak sedang sedih, ajak dia jalan-jalan, hibur hatinya biar gak sedih. Ibu kalau sedih sama suami diajak jalan-jalan apa enggak? Enggak. Ajak pak jalan-jalan ke rumah makan yang paling mahal, pesenin ayam goreng, ayam bakar, gerabit bakar kenyang. Kalau udah kenyang, ajak naik perahu berdua ke tengah laut. Jangan ceburin dulu, pembunuhan berencana. Jangan, ajak naik perahu ke tengah laut berdua aja. Nah udah di tengah laut pikir dulu, kalau emang masih kuat ada pinggirnya kayak begini, bawa lagi ke pinggir. Kalau emang orang kuat udah dorong ke bawah dah. Na'udzubillahi min. Ibu mah jangan kata diajak jalan-jalan ke pantai, ke mall kayak girang banget. Jangan kata diajak ke mall, pak bini bapak diajak ke Alfamart udah girang banget ya boy ya. Saya begitu, kalau saya lagi pulang ceramah masih siang, ajak bini saya ke Alfa, Indomaret, ya kita ke Matahari kan jauh tuh ya. Matahari, Ramayana, Angus Matahari mah. Saya naik lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, turun lagi lantai 3, lantai 2, lantai 1, naik lagi lantai 2, lantai 3. Udah, saya bilang begini, bun udah capek, udah dibunuh. Ada orang jalan-jalan doang. Ya Allah, tapi kan ibu mah sekarang nggak perlu jalan-jalan ke sana bu ya, cukup buka aplikasi ya bu. Tapi ya jangan terlalu sering lah, kasihan suami ibu juga. Sebab saya pernah baca dalam sebuah artikel, ketika seorang istri rajin belanja online tanpa seizin suami, hati-hati nanti kalau mati mayatnya dibawa kabur sama JNE. Dipaketin loh. Na'udzubillahi min. Dihibur oleh Allah lewat perjalanan Isra Mi'raj. Perjalanan Isra Mi'raj yang begitu panjang, Allah perlihatkan kejadian-kejadian aneh yang itu jadi gambaran buat kita ke depannya. Ada Rasul melihat perempuan yang lehernya digantung dengan rambutnya sendiri. Punya rambut panjang apa pendek? Ada yang panjang, ada yang pendek. Hati-hati nih kalau begini ketutup kencakep. Ini perempuan kenapa digantung pakai rambutnya? Kata Jibril, ini waktu di dunianya enggak pernah tutup kepalanya dengan kerudung. Maka alhamdulillah Ustaz Nanang di sini mah ibu-ibunya pakai kerudung di sini mah. Di sini pakai kerudung alhamdulillah. Di rumah kagak pakai kerudung ya. Pakai biar biasa. Mau mana, pilih mana? Mau panas di dunia apa panas di neraka? Lebih baik panas di dunia apa di neraka? Sepanas-panasnya di dunia kita masih bisa kipas-kipas, di neraka udah gak ada tempat ngaul lagi. Panas semuanya, betul. Sekuat apa kita menahan panasnya di neraka? Silahkan lawan hukum Allah. Maka biasakan anak-anak kita nih, Masya Allah, saya luar biasa banget Ustaz, anak-anak kita hafal puluhan hadis dengan artinya, dengan riwayatnya, dengan perawitnya. Keren banget, alhamdulillah. Mudah-mudahan anak-anak kita juga anak-anak yang saleh dan salehah, jadi ustaz-ustazah. Amin ya rabbal ibu. Yang parah, ada orang lidahnya menjulur panjang. Dia gunting pakai gunting terbuat dari bara api neraka. Kata Nabi Jibril, siapa itu? Kata Jibril, itu orang pondok pucuk. Lah kok bisa? Iya, itu umatmu yang ketika hidup dia punya mulutnya lemes. Pak, yang suka lemes bapak-bapak apa ibu-ibu? Jawab, yang suka cerewet bapak-bapak ibu-ibu. Yang suka gosip bapak-bapak ibu-ibu. Nah, lo siap-siap. Pak, jangan kata di pasar, di pengajian aja kadang-kadang masih sempet gibah ngomongin orang, betul tidak? Hadir Rajaban, ada temennya berdua langsung nyolek. Waktu hadir tidak usah ada, saya duduk dekat si orang siapa? Yang mana? Ame monyong-monyong, kenapa?
jangan kenceng-kenceng. Emang lu nggak tahu emang siapa itu? Na'udzubillahi min. Awas jaga lisan kita. Oh, ingat salamatul insan fi lisan. Selamatnya orang itu kalau dia pandai menjaga kata-katanya. Kadang-kadang kalau orang luka karena pedang, karena pisau, ada sembuhnya, tapi luka karena ucapan, hati gak akan sembuh-sembuh, betul? Sakit, maka biasakan kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Sama suami panggilnya yang mesra, papa, mama, ayah, ibu, papi, mi, bihun. Saya dong kalau manggil abi sama bunda, bunda, iya panda. Kok panda? Ya kalau bunda makan panda lawannya. Tapi bukan begitu juga konsepnya. Panggilan yang mesra. Udah tua kadang-kadang panggilannya udah beda. Bapak lu, ya kan? Bapak lu kapan kita kondangan? Ntar masih siang, sorean deh. Tuh, betul tidak? Anak minta duit, mak minta duit, no, sama bapak lu no. Pak minta duit sama mak lu no. Lah, mak lu bapak lu dioper-oper kayak begitu, nggak bagus. Anak kita itu bercermin kepada kita orang tuanya, maka biasakan berucap yang baik. Insya jaga mulut kita. Tetangga beli motor dia yang giung-giung, tetangga beli mobil dia yang masuk UGD, tetangganya tingkat rumahnya modal. Na'udzubillahi min. Awas jangan. Yang lebih parah, ada manusia di neraka Allah, kepalanya dia tidurkan di sebongkah batu yang besar, kemudian tangan kanannya pegang palu besar, dipukul kepalanya dengan tangannya yang pegang palu tadi. Nabi nanya, Jibril itu siapa? Itu umatmu juga. Umatku yang mana? Yang ketika di dunia berat untuk ruku dan sujud kepada Allah, tidak mau ibadah, tidak mau sholat. Saya yakin ibu-ibu belum pada sholat subuh nih. Ya kan belum waktunya, ya kan? Ayo sholat jangan diting. Insya jangan sampai kejadian subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ya Allah, tuh subuh kesiangan bangun jam 8, kadang-kadang subuhnya dijamak sama duha. Bagaimana niatnya? Usolli fardhu suha. Lo kan udah aliran baru lagi aja. Jangan, Bu, ibu lagi nonton TV, pas lagi rame-ramenya sinetron, datang waktu azan, kira-kira TV-nya dimatiin apa enggak? Matiin apa ora? Kenapa? Lanjut, orang baru diajar. Bapak-bapak baru nyundut rokok, kedengeran suara azan, matiin rokoknya apa matiin bapaknya? Matiin bapaknya. Nah, saya yakin diterusin baru diajar, masih lama. Azan beres, belum komat. Beres komat, belum salam. Belum udah salam, besoknya ada lagi lohor mah. Iya, zuhurnya besok ada, tapi siapa yang tahu umur kita masih ada sampai besok, betul nggak? Maka jangan sia-siakan umur kita untuk kepuasan batin kita. Ayo laksanakan perintah Allah. Ini luar biasa loh, Bu. Allah perintahkan puasa besok di tanggal 1 Ramadan. Ayatnya yang turun lewat malaikat Jibril. Allah perintahkan haji yang beribadah begitu besar. Ayatnya turun lewat malaikat Jibril. Tapi Allah perintahkan kita sholat. Bukan cuma ayatnya yang turun, tapi nabinya yang langsung dipanggil oleh Allah untuk menerima perintah sholat yang 5. Alhamdulillah.
maka ada hal yang memang harus kita perbaiki supaya jamaah kita semakin gemar mau masuk ke masjid, masuk musola. Caranya bagaimana? Mulai besok yang tarhib, yang adzan subuh, anak-anak muda yang suaranya bagus-bagus, yang aki-aki suruh minggir dulu. Yang terjadi kadang-kadang jam 4 yang kedengeran suaranya aki-aki. Ya Hayyu Ya Qayyum la ilaha. Enggak zaman lagi Pak, di kampung saya juga udah kagak ada. Biar kata orang Sunda, anak muda kalau di Pondok Pucung beda. Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin. Enak kedengerannya, betul? Datang waktu subuh yang adzan anak muda, anak-anak Darus Saadah ya. Darus Saadah yang adzan, masya Allah suaranya panjang lantang, napasnya panjang, suaranya bagus. Alhamdulillah. Ayo perbaiki dari itu dulu, wudhunya yang bener, jangan kecepak-kecepak doang. Bu, Ibu, wudhunya bener, insya Allah salatnya gak bener. Wudhunya nggak bener, jangan berharap salatnya bener. Salatnya bakalan rusak. Artinya apa? Ini kita ibadah, ada hal yang harus kita kaji dalam ibadah kita. Apa? Ilmu ibadah, ilmu salatnya. Insya nanti masuk Ramadan ada ibadah puasa, jangan mikir puasanya dulu, ilmunya kita kaji. Di mana? Pengajian. Tapi kan mau puasa kadang-kadang pengajiannya malah ditawakufkan. Bukan berarti berhenti ngaji, ngaji malah makin ditingkatkan. Di mana? Siaran televisi 24 jam pengajian ada. Betul? Ibu bikin halaqah pengajian bulan puasa, nggak apa-apa, bagus. Kenapa? Karena ibadah setahun sekali itu butuh ilmunya, banyakkan lupa. Betul? Contoh, Bu, ibu nyicipin makanan boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Enggak boleh kalau semangkok. Kalau timbang dicicipin langsung dirasa, dilepehkan lagi nggak apa-apa. Tanya sama guru-guru kita, Ibu, Bu, malam puasanya nggak niat nawaitu sama godin dalam hati nggak diucapkan, puasanya sah apa enggak? Puasanya sah apa enggak? Kagak, cuma konsekuensinya besok dia tetap wajib nahan kayak orang puasa, nanti wajib bayar qada. Bu, kalau ibu lagi haid puasanya di qada apa enggak? Kalau sholat di qada apa enggak? Ibu lagi haid, sholatnya di qada apa enggak? Tanya sama guru kita, jawabannya ada yang wajib di qada, ada yang enggak wajib. Betul? Pernah qada sholat gara-gara haid enggak? Enggak ya? Udah selesai haid pokoknya beres lah. Betul tidak? Iya. Saya kasih contoh, datang waktu zuhur, ibu belum sholat zuhur, tiduran sebentar atau nyeblak dulu. Zuhurnya biasanya 12:30, belum sholat zuhur, keburu datang. Catat sama ibu, zuhur yang saat itu ibu belum lakukan, nanti beres haid wajib diqada. Tambah lagi bukan cuma zuhurnya, plus dengan sholat yang sah dijamak dengan zuhur. Zuhur kalau dijamak sama apa? Sama apa? Maka nanti asar pun wajib diqada. Udah 2 waktu sholat yang wajib ibu qada. Paham Bu? Paham? Datang waktu maghrib, belum sholat maghrib keburu datang haid, maka nanti konsekuensinya beres haid wajib apanya? Maghribnya ditambah dengan sholat apa? Isyaknya. Kenapa? Karena maghrib dan isya sah dijamak. Udah 2 waktu sholat yang wajib ibu qada. Kadang-kadang kita nggak mikir kesana, udah memang beres aja lah. Betul? Maka ilmu yang kayak begini yang harus kita kaji. Ibu salam aja sholat, kadang-kadang sholat begitu.
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kata saya itu salat yang biasa. Kenapa? Kalimat salam dalam salat itu dimulai dari kata A. Assalamualaikum warahmatullahi. Dibang assalamualaikum, assalamualaikum. Kata temennya, sereh ini bukan salam. Ayo, assalamualaikum. Imam salah, ibu tahu fikih ngebilangin pakai tepuk tangan, cuman tepuk tangannya jangan kayak tepuk pramuka. Yang ditepuk punggung tangan sebelah kiri, pakai tangan sebelah kan. Bapak-bapak tasbih, kok ibu gak baca tasbih? Aurat suara ibu ketika sholat. Imam lupa bacaan sholat, gak apa-apa bapak bilangin. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu. Keder. Bapak makmum tahu bilangin lakum. Jangan yang imam lakum ya. Jangan batal. Lakum dinukum waladhdallin. Lah keder lagi baik. Jangan. Apalagi nanti di bulan Ramadan ada sholat taraweh, ya bu. Jawab biar jujur. Kalau sholat taraweh seneng imam yang cepet apa lambat? Iya sama orang kampung saya. Kalau ada imam bacanya lambat, kira-kira enaknya diapain? Digusur. Ya Allah, jangan dong. Udah kita mah sebagai penumpang, imam, supirnya terserah supir. Supir ada yang cepat, ada yang lambat, nggak apa-apa. Yang penting semuanya sampai menghadap Allah lewat ibadah salatnya. Amin ya Rabbal. Pesan saya terakhir, yuk sama-sama jaga akhlak anak-anak kita. Hati-hati dengan gadget. Ini sekarang bahaya banget. Banyak orang stres gara-gara HP. Kenapa? Karena main judi lewat HP. Judol, pinjol. Banyak orang bunuh diri gara-gara terlilit orang hutang pinjol. Ada di sini yang suka main pinjol, ada nggak? Nauzubillah, jangan sampai apa sesusah-susahnya kita, jangan sampai. Kalau bapak emang pengen banget punya duit, minjem sana kemarin nggak ada, datang ke Ustaz Nana, insya Allah dikasih nasihat. Ya bang, dia gudang duit apa? Ya, apa punya laki? Ayo, ya udah yang halal-halal aja, tinggalkan yang haram. Kita mau masuk bulan suci Ramadan bulan suci, maka kita pun harus mensucikan diri kita, rohani kita dari semua perbuatan dosa. Insya Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon maaf saya tidak panjang cerita malam hari ini karena memang kondisi saya lagi kurang fit banget. Ini baru kemarin saya kemarin ya. Saya kapan kemarin waktu itu? Tahun kemarin ya? Maulid tahun yang dulu, iya bukan tahun kemarin, enggak, tahun yang dulu. Ya sama itu pun masih lelah. Sekarang lagi kurang sehat. Kemarin habis diinjeksi sama mantri. Kalau lagi diinjeksi sama mantri gitu ya. Mudah-mudahan biar sehat walafiat. Doakan mudah-mudahan dari saadah biar berkah dunia akhirat. Ustaz anak dan keluarga besarnya mudah-mudahan biar berkah, biar gampang milik rezekinya. Murid-muridnya biar jadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya Rabbal. Bu, kalau lihat anak-anak kita tadi kayak begitu, bangga apa enggak? Senang apa enggak? Tuh, itu bisa begitu gara-gara gurunya. Makanya jangan pelit sama guru. Penutupan pengajian kayak begini dipinteni surang gocap, kadang-kadang ngomongnya najis, cuma itu pintar-pintar gurunya. Usaha dia baik. Awas, yang punya pikiran kayak begitu anaknya nggak bakalan pinter. Betul tidak? Lah bukan anak-anak kita juga. Lah kan ini tenda dibayar, sound system dibayar, ustad dibayar, orang, saya mau orang masa dibayar. Nggak usah dibayar lah, saya mah nggak usah pakai duit-duitan ya. Ya bakal apa di tukang cara debit, nggak ada itu mah ya.
Ya, satu kali kita baca Fatihah sebelum doa nanti dari guru kita. Nanti insya Allah barokah. Awas jangan pulang sebelum doa. Yang pulang sebelum doa saya doain dicegat kuntil anak sama memedi. Nauzubillahi min dzalik. Satu kali kita baca Fatihah, yang sakit biar diangkat penyakitnya. Yang janda ada janda. Serius apa? Saya doain biar dapat duda kaya. Kalau nggak ada duda sama saya juga boleh lah. Saya lagi nyari bini kedua. Syaratnya 3, 1 janda, 2 tua, yang ketiga harus kaya. Ya. Nikah subuh, lohor mati. Ya. Tapi mungkin yang mati bukan jandanya, tapi sayahnya. Mungkin karena saya keracunan. Susu basi. Malah diproduksi. Nauzubillahi min. Yuk biar khusus baca Fatihahnya buat majelis kita, buat tempat belajar anak-anak kita, biar tambah berkah dunia akhirat. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin sallallahu ala tilka niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina amin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Insyaallah sehat dan panjang umur Allah pertemukan kita di kesempatan yang berbeda. Amin ya rabbal wal afwikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukarram Al-Ustaz Taufikur Rahman SAG atas tausiah yang sangat berharga dan penuh hikmah. Semoga tausiah yang beliau sampaikan dapat menambah ilmu, memperkuat iman kita, dan menjadi bekal dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup rangkaian acara pengajian pada malam hari ini, marilah kita menundukkan kepala memohon kepada Allah Subhanahu wa taala melalui doa bersama yang